yang izin? Bentar, saya tulis di jurnal dulu ya. Siapa yang izin? Askia Ulin, kenapa ini ya? Sakit. Terus ada selain Askia ada yang izin lagi? Oh, Satrio kemana? Lagi spend. Pasku. Persiapan lomba ya. Ke menang ya. Nah, sudah tahu hari ini materi kita apa? Iya, sudah pernah belajar sifat polidatif lautan? Sudah. Ada apa aja sifat polidatif lautan? Iya, terus? Iya, terus? Iya, jadi ada berapa? Kok 3? Satunya lagi apa? Iya, penurunan tekanan uap. Nah, tapi hari ini nanti ada dua yang akan kita pelajari, yaitu apa dan apa? Iya, betul sekali. Nah, untuk tujuan pembelajarannya mungkin ada yang ingin membacakan salah satu, bisa angkat tangan. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Boleh? Siapa? Ayo, gak usah malu. Biasanya gimana lah, ya kan dia? Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis sifat polidatif lautan serta mampu melakukan identifikasi terkait sifat polidatif lautan. Benar sekali. Untuk hari ini kita akan jadi gini, nanti ada video praktikum ya, kalian mengamati video praktikum itu. Jadi dari pengamatan, dari tanya jawab, dari diskusi, nah kalian dapat menganalisis yang namanya sifat polidatif lautan gitu ya. Nah, sebelum kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, silakan buka WA grup kalian, kerjakan quick test. Berapa ya? 2 menit cukup? 5 menit ya, oke. Silakan kalian kerjakan quick testnya dulu. Masih ada ya linknya? Apa dikirim ulang? Kirim ulang, ya sebentar. Masih ada? Kalau yang masih ada, tolong di-share ke temannya. Nah, yang free test, jangan salah klik ya. Kenapa? Aksesnya dibatasi? Bisa, ada yang bisa. Jadi pakai wifi. Kalau pakai data bisa. Oh, tolong share mas. Ada yang sudah, ada yang belum. Biasa ya kalau mengerjakan kuis ya gitu. Yang free. Tolong literasinya ya. Senengannya kalian ngajak guyon. Bilangnya free test atau di post testnya nanti setelah pembelajaran. Setahapnya kalian aja. Kenapa nggak punya data? Bagaimana ini? Tolong temannya Datri. Nanti gantian. Bisa lagi. Tolong yang itu yang bisa buka linknya di-share ulang. Bisa di-share ulang. Iya. Iya.
kalau postes itu ya yang harus bagus, yang harus bagus itu postes ya. Ada yang sudah mungkin soalnya susah-susah apa gampang-gampang? Nah, iya pasti kayak gitu. Gampang gitu loh. Nadia dapat berapa nak? Gak apa-apa, bagus itu. Nanti naik postas harus dapat 100 ya. Willy nggak mau meniti ya, sudah berapa menit tadi? Bentar lagi ya, 1 menit lagi. Oh ya, gak apa-apa, nanti yang postasnya yang harus banyak lo ya, naik lo ya. Prioritas dapat sedikit gak apa-apa. Nanti ketika setelah pembelajaran, nah harus banyak nilainya. Sudah? Kalau sudah diletakkan HP-nya, silahkan. Ada yang belum? Iya kirim lah, gimana nanti nggak keluar nilainya. Kalau sudah, silakan perhatikan di depan. Tadi dari pertanyaan pretest, nah dari pertanyaan pretest. Nah sebelum kita mulai masuk ke materi, nah yang pertama, apakah kalian tahu dulu pembuatan es krim puter atau es dongdong itu loh? Tahu. Tahu nggak sih kalau itu pakai garam? Di mananya garamnya? Di es batunya, pintar. Terus yang pertama nih pertanyaannya, apakah fungsi garam dalam pembuatan es krim? Tahu nggak kira-kira? Buat apa? Nah, bener nggak sih itu menurunkan titik beku? Sudah membuktikan? Sudah diukur suhunya? Sudah diukur pakai termometer? Belum. Nah, nanti kita lihat ya di praktikumnya atau videonya. Yang kedua, kira-kira kalau tidak memakai garam apa yang terjadi? Cuma dingin. Nah, terus yang ketiga, kalian pernah memasak air sampai mendidih? Suhunya berapa kira-kira? Nggak diukur. Kalau air itu mendidih pada suhu berapa? Iya. Nah, ketika masak sayur kan pakai garam nih ya. Kira-kira suhunya sama enggak?
3. Nah, silahkan dihitungi biar kompak. 1, 2, 3. Hijau, biru, merah, kuning. Betul? Betul. Tepuk tangan. Nah, ini biar apa? Biar kalian fokus kembali pada pembelajaran, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian mengamati video praktikum. Bentar, suaranya saya sambungkan dulu di speaker. Silahkan untuk diperhatikan ya. Sebentar, suaranya jelas nggak? Apa harus disambungkan ke sana? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Ya udah, kalau sudah jelas kan nggak usah tak ulangi lagi. Bagaimana videonya? Sudah kalian mengetahui tadi berapa titik didihnya Aquades? Sudah. Terus setelah dikasih garam, sudah tahu titik didihnya berapa? Nah, selanjutnya video kedua ya. Silahkan diperhatikan. Gelas kimia, yang kedua termometer, yang ketiga cawang, yang keempat adalah sendok. Dan bahan yang digunakan yaitu es batu dan garam. Adapun cara kerja
dalam es batu, kemudian kita aduk, kemudian kita ukur kembali suhunya. Apa yang terjadi? Apakah suhunya turun? Kita menggunakan termometer untuk mengetahuinya. Setelah mengukur suhu dengan termometer, ternyata suhu es batu yang telah ditambahkan garam menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Itu menandakan apa? Pertama, sudah tahu tadi suhunya berapa es batu? Sudah. Terus ketika ditambahkan garam sudah tahu suhunya? Naik apa turun? Nah, ini nanti jadi pembahasan kalian untuk mengisi LKPD. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah dibagi kelompok 1 sampai 6? Sudah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan diisi LKPD-nya. Tadi untuk untuk kalian mungkin ingin memutar video lagi, sudah saya kirimkan linknya di grup kalian ya, untuk link YouTube-nya. Terus, nah silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video seperti itu ya, sudah ada di LKPD. Silahkan kalian catat di situ, dijawab pertanyaannya. Untuk diskusinya berapa menit? 5 menit? Ya, cukup? Apa kurang? 10 menit? Ya, kurang? Itu nanti dianalisis, setelah itu disimpulkan. Nah, dihubungkan dengan sifat koligatif larutan. Gitu ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian, nah di sini ada pertanyaan, pada suhu berapa Aquades lagi mendidih, gitu ya. Nah, jika ingin memutar ulang, kalian bisa memutarnya lewat YouTube. Nah, linknya sudah saya kirimkan di grup kalian. Terus kalian tinggal mencatat, setelah itu dibahas, setelah itu disimpulkan. Tadi ya, amati video 1 dan video 2, lalu berdiskusi dengan anggota kelompok dan tuliskan data dari video tadi ya. Misalnya kok kalian ingin membuat poster, boleh. Ingin hanya mengisi LKPD untuk dipresentasikan, boleh ya. Nanti juga ada yang misalnya kok ingin praktikum langsung di depan juga boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kelompok mana yang nanti ingin presentasi langsung di depan? Kelompoknya Nadia. Oke. Untuk yang mau membuat poster, kelompok mana? Oke, kelompoknya Nina. Untuk yang praktikum langsung? Oke. Ada 3 ya nanti ya yang maju ke depan untuk presentasi mulai tadi mengenai video 1 dan video 2. Silakan mulai bekerja kelompok dan dituliskan informasinya di LKPD. Kalau bingung bisa tanya ya, tidak usah malu koyok biasanya ya, biasanya harus duduk-duduk tanya gitu ya.
waktunya habis. Masih berdiskusi? Ya, tak tambahin 5 menit lagi cukup. Ya, tak muter lagi, tak konfirmasi jawaban kalian sebelum presentasi.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana dulu ini yang mau presentasi? Tak tawarkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kurang sedikit. Ya wes, 2 menit lagi. Kelompok 1 menit. Ya, tak ditunggu lagi, tunggu lagi. Nanti ketika ada tempatnya presentasi di depan, kelompok lain boleh bertanya. Paham? 1 atau 2 penanya. Coba ya biasanya isi tanya ya. Tolong ada salah satu yang kelompok yang menanggapi. Begitu ya. Paham? dulu ini yang mau maju, kelompoknya dia ya, dipersilahkan untuk maju. Yang lain tanya ya, ya nggak usah malu
nggak usah takut sama Nadia. Nadia sudah tak jinakkan. Ya Nadia. Nggak galak ya. Ayo silakan dirapikan dulu bajunya. Nanti seperti biasa perkenalan anggota kelompok dulu, baru mempresentasikan LKPD-nya. Ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ingin mempresentasikan sifat koligatif larutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Antonia Yusprilita, absen 20. Perkenalkan, nama saya Mona Putri Rahmanto, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Naya Putri Aliza, absen 23. Perkenalkan, nama saya Siti Mutafida, absen 31. Perkenalkan, nama saya Lerita Putri Agustin, absen 17. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetya, absen 1. Jadi yang pertama kita akan membahas video 1. Linknya bisa dibuka di HP masing-masing ya. Saya bacakan. Pada suhu berapa Aquades mendidih? 96 derajat Celcius. Pada suhu berapa Aquades ditambah NaCl mendidih? 97,4 derajat Celcius. Bagaimana titik didih Aquades sebelum dan sesudah diberi NaCl? Suhu Aquades sebelum diberi NaCl adalah 96 derajat Celcius. Setelah diberi NaCl, suhu Aquades naik menjadi 97,4 derajat Celcius. Jadi yang kedua saya akan membahas mengenai video 2. Untuk pertanyaannya, berapakah suhu es batu? Suhu es batu adalah 0 derajat Celcius. Berapakah suhu es batu ditambah garam dapur? Jawabannya adalah min 6 derajat Celcius. Bagaimana suhu es batu sebelum dan setelah ditambah garam dapur? Suhu es batu sebelum ditambah garam adalah 0 derajat Celcius. Setelah ditambah garam, suhu es batu turun menjadi min 6 derajat Celcius. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah penambahan garam NaCl ke dalam air murni Aquades menyebabkan kenaikan titik didih. Artinya, air garam akan mendidih pada suhu yang tinggi dibandingkan air murni. Hal ini terjadi karena garam membuat molekul air lebih sulit lepas ke udara. Garam juga membutuhkan lebih banyak panas atau kalor untuk mendidih. Jika jumlah relatif zat terlarut meningkat dalam pelarut, titik didih juga meningkat. Kesimpulan yang kedua, penambahan garam ke dalam es batu menyebabkan penurunan suhu es batu. Hal ini menunjukkan bahwa garam dapat menurunkan titik beku suatu zat. Disebabkan oleh partikel-partikel garam dapat mengganggu kestabilan ikatan hidrogen air yang ada pada fase zat dapat atau es batu. Kemudian partikel garam mendesak ikatan hidrogen pada es batu, sehingga ikatan-ikatan di permukaan es batu akan lepas pada pembuatan es batu mencair. Penurunan titik beku dianggap sebagai fenomena koligatif karena jumlah partikel zat terlarut dalam larutan menyebabkan titik beku turun. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Fania. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Febriati, nomor absen 35. Izin bertanya, sebutkan penerapan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Izin menjawab pertanyaan dari Fania. 1. Pembuatan es krim putar. 2. Penggunaan garam dapur untuk mencairkan satu di jalan raya. 3. Menambahkan glikol pada radiator mobil. Oke,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengkonfirmasi dari kelompok 2 tadi, ketika ada pertanyaan di LKPD bagaimana gitu ya, tolong dijelaskan, bukan hanya dari praktikum. Jadi bagaimana? Nah, kayak kalian tanya teman-temannya mengenai info-info terkini itu loh, ya. Tadi kurangnya di situ, bisa diperbaiki ya. Selanjutnya yang mau maju kelompok, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aludiyarina Al-Khalifi, nomor absen 2. Saya Umi Arifin Nurkazana, absen 34. Saya Laila Zailatul absen 16. Saya Nudita Matasil absen 13. Saya Anissa Bujulsari, absen 5. Saya Ananda Budiarto, absen 15. Di sini kelompok kami akan menjelaskan poster mengenai sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih dan penurunan titik didih. Pertama akan dibacakan oleh Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis sifat koligatif larutan serta mampu melakukan identifikasi terkait sifat koligatif larutan. Kenaikan titik didih. Berdasarkan gambar tersebut, Aquarius yang dikatakan garam dapur dapat menaikkan titik didih karena garam membuat air lebih sulit menguap. Kesimpulannya adalah titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut umumnya karena disebabkan adanya partikel zat terlarut dalam larutan yang mencegah terjadinya peristiwa penguapan partikel pelarut. Kesimpulannya adalah adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Penurunan titik beku. Data pengamatan. Berdasarkan gambar tersebut, es batu yang ditambahkan garam dapat menurunkan titik bekunya karena garam mengganggu ikatan hidrogen antara molekul-molekul air. Penurunan suhu terjadi karena titik beku larutan garam lebih rendah dari titik beku larut alami. Itu dia penjelasan mengenai sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Bidul Mariawati, absen 12. Mengapa tambahan garam pada es batu dapat menurunkan titik Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Yona. Adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut diharapkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok 1, sudah bagus sekali presentasinya. Cuma tadi posternya tidak dihadapkan pada teman-teman ya, jadi dihadapkan pada kelompoknya. Ya,
saja, itu posternya itu dihadapkan kepada teman-teman gitu ya. Paham untuk kelompok 1? Ya. Untuk selanjutnya kelompok 3 ya, berarti terakhir ya. Persiapan dulu ya. Berarti tinggal kelompok 3 ini ya yang maju ya. Sudah siap kelompok 3? Bagaimana presentasinya? Mau seperti apa nanti? Langsung praktek ya? Betul? Ya silakan maju. Untuk praktek nanti silakan dijelaskan ya. Yang lain tolong menyimak ya. Sambil menanggung pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok 3.
Mungkin kelompok lain bisa maju ke depan, ini suhunya berapa? Kelompok ini bingung soalnya. Ya. Dari percobaan pertama kita sudah mengetahui bahwa es batu yang tidak diberi garam berada pada pantai suhu 0,5 derajat Celcius karena masih di atas 0 dan di bawahnya 1. Jadi kita menyimpulkan pada suhu 0,5 derajat Celcius. Untuk percobaan kedua kami akan menambahkan garam pada es batunya.
berhenti pada suhu min 6 derajat Celcius. Jadi terbukti yang ada di video tadi adalah benar. Kesimpulannya yang didapat adalah bahwa garam dapat penambahan garam pada es batu dapat menurunkan titik beku es batu. Jadi di percobaan pertama kan tadi kan nggak ada garamnya, itu suhu berhenti pada suhu 0,5 derajat, sementara pada percobaan kedua itu berhenti pada min 6 derajat Celcius. Jadi es batu yang ditambah dengan garam itu, garam yang ditambahkan pada es batu itu dapat menurunkan titik beku karena garam dapat mengganggu ikatan hidrogen yang ada pada es batu. Terima kasih atas pertanyaan dari Naila. Isi menjawab, karena partikel-partikel garam dapat mengganggu kestabilan ikatan hidrogen air yang ada pada fase gas, padat atau es batu. Kemudian partikel garam mendesak ikatan hidrogen pada es batu sehingga ikatan di permukaan es batu akan lepas yang dapat membuat es batu cair. It's time to have second break. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Biasanya muridnya kalian. Sekali lagi. Biar semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1. Ya, masih fokus ya, tepuk tangan. Nanti semangat ternyata seperti biasa kalian kelas ini powerful ya. Nah, saya sekarang ingin mengkonfirmasi tadi jawaban dari kalian semua. Nah, kita bahas bareng-bareng tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama dulu tadi pada suhu berapa Aquarius mendidih? Berapa tadi? 96 derajat Celcius. Betul? Betul. Lalu ketika dikasih garam dapur, suhunya jadi berapa? Nah, pertanyaan yang ketiga, dari 96 ke 97,04, apa yang terjadi? Iya, berarti kenaikan titik didih. Kenapa kok garam dapur bisa menaikkan titik didih? Karena macet. Iya, karena iya, ada garam dapur atau ada zat terlarut. Nah, sehingga suhunya menjadi naik. Betul, gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Saya lanjutkan ke percobaan kedua atau video 2. Berapakah suhu es batu? Berdasarkan video. 0. Lalu es batu ditambah garam. Min 6 tadi juga sudah dibuktikan oleh kelompok 3. Tapi ada perbedaan sedikit tadi untuk kelompok 3. Suhunya 0,5 dan minus 6. Ya, betul. 0,5 ada sedikit perbedaan dalam praktikum itu sudah biasa ya, tak? Karena tidak sesuai teori
Kayak diem. Bingung? Ini diem bingung apa diem mudeng ini? Paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang tadi kesimpulannya bagaimana sifat koligatif untuk titik didih? Bagaimana ini kita menyimpulkan nih? Bagaimana tadi kesimpulannya? Jika jumlah relatif zat terlalu meningkat dalam pelarut, titik didih juga meningkat. Betul sekali, ada zat terlarut. Zat terlarutnya tadi berupa garam dapur. Zat terlarut itu membuat larutannya menjadi suhunya atau titik didihnya meningkat. Sesuai ya. Nah, untuk yang titik beku, bagaimana tadi titik bekunya? Menyebabkan titik beku gugur. Partikel zat terlarut atau garam dapur ya tadi ya membuat suhunya tuh turun gitu. Sudah paham ya? Nah, sekarang kalian mengerjakan pos tes. Harus dapat 100 ini karena sudah paham. Berapa waktunya? Nek Ustaz ini biasanya lebih sebentar ini 2 menit kok. Langsung disi-disian buka link. Berapa ya? Bisa dibuka linknya? Bisa. Ayo, nilainya harus lebih bagus. Nanti tak cek ini. Yang post test. Bisa, ada yang mungkin trouble, bisa angkat tangan. Sudah selesai? Oh, sudah. Nilai dapat dewe. Yakin dapat 100 nih? Oh, kalau terlihat nilainya dapat 100. Alhamdulillah. Tadi aplikasinya berapa aplikasinya? 70. Nilai berapa nih? 80. Yang kita sampai yang post tes. Gimana loh ini? Gak serius itu. Bisa belajar lagi, bisa diperbaiki lah lagi. Gimana nak? Sudah nak? Berapa nilainya nak? 100. Tadi ya nilai ulangan timnya sedikit gitu. 100 ya. Sudah semua? Masih ada yang belum? Ya ditunggu dulu.
sudah dikirim semua? Bisa lihat nilainya? Bisa. Dapat berapa? 100. Alhamdulillah. Berarti kalian paham mengenai materi apa tadi? Sifat koligatif larutan. Nah, selanjutnya ini bagian yang terakhir dari pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Iya. Oh, bahagia. Alhamdulillah. Seru gak tadi? Seru. Terus sudah paham materinya? Alhamdulillah. Nah, terakhir untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa ya, sebagai rasa syukur kita sudah melalui pembelajaran hari ini dengan lancar, gitu ya. Silakan dipimpin doa salah satu. Duduk siap gerak. Mulai. Terima kasih kembali, tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Berarti materi berikutnya koloid ya, dipersiapkan seperti biasa. Nanti tak kirim materinya di WA grup kalian ya, mengenai materi selanjutnya. Tetap semangat untuk lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.